Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, tetapi terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Yang dimana perkenalkan, nama saya Diah Aristantia Soleman, saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja, di sini saya ingin menjelaskan 4 sub pokok dari materi yang ingin saya jelaskan. Materi yang pertama, proses bisnis. Materi yang kedua, tipe-tipe sistem informasi. Materi yang ketiga, sistem untuk kolaborasi bisnis. Materi yang keempat, fungsi sistem informasi dalam bisnis. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi dari proses bisnis, yang dimana saya akan membahas 6 sub pokok dalam proses bisnis. Yang pertama, pengertian bisnis. Yang kedua, karakteristik umum proses bisnis. Yang ketiga, manfaat proses bisnis. Yang keempat, jenis-jenis proses bisnis. Yang kelima, contoh proses bisnis. Yang keenam, tahapan proses bisnis. Oke, yang pertama, pengertian proses bisnis. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah rangkaian aktivitas usaha yang dilakukan secara terstruktur dan berkaitan satu sama lain guna menghasilkan layanan maupun produk untuk konsumen. Tiap-tiap pelaksanaan kegiatan ini akan menjelaskan tugas tertentu sesuai spesialisasi mereka dengan berpatokan pada standar perusahaan. Selanjutnya, karakteristik umum pada proses bisnis. Yang pertama, definitif. Semua pihak harus memahami masukan, hasil, dan batasan-batasan aktivitas yang ditetapkan di perusahaan. Yang kedua, urutan. Seluruh rangkaian aktivitas usaha harus dilakukan secara sistematis, turut, dan tertib. Yang ketiga, pelanggan. Hasil dari serangkaian aktivitas bisnis harus dapat diterima oleh pihak yang membutuhkannya atau disebut juga pelanggan. Keempat, nilai tambah. Inovasi, transformasi, pengembangan tiap prosesnya harus dapat memberi nilai tambah bagi produk tersebut maupun untuk pelanggan. Yang kelima, keterkaitan aktivitas. Aktivitas dalam usaha tidak bisa berdiri sendiri, namun harus ada suatu struktur organisasi yang mampu menjaga keterkaitannya. Selanjutnya, manfaat proses bisnis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Rangkaian aktivitas dalam bisnis mampu membantu memetakan produktivitas masing-masing divisi sehingga dapat menjadikannya bahan evaluasi. Yang kedua, minimalisir tingkat risiko dan pengeluaran. Adanya rangkaian aktivitas bisnis yang sistematis akan membantu mengurangi investasi dan kesalahan teknis. Ketiga, fokus pada apa yang dibutuhkan pelanggan. Proses bisnis adalah rangkaian aktivitas usaha yang memang berorientasi kepada keinginan dan usaha pelanggan. Dengan demikian, tiap produk dan layanannya akan lebih terfokus pada selera konsumen. Selanjutnya, jenis-jenis proses bisnis. Yang pertama, proses bisnis primer dan proses operasional. Proses ini terdiri dari aktivitas-aktivitas fundamental mulai dari pembuatan produk, pemasaran, dan penyediaan layanan kepada pelanggan. Misalnya, ketika seorang pengrajin akan menyetorkan produknya kepada penjual kerajinan-kerajinan di lokasi wisata, ia harus melakukan tahap produk, pengemasan, dan pengiriman. Yang kedua, proses sekunder atau proses dukungan merupakan rangkaian komponen pendukung dan operasional perusahaan atau organisasi. Tujuannya adalah untuk menjaga konsolidasi lingkungan kinerja dan memastikan bahwa tiap proses selalu berjalan sebagaimana mestinya. Ketiga, proses manajemen. Proses manajemen adalah aktivitas pengaturan tata letak bisnis, operasi, dan perancangan strategi dengan cara menetapkan standar bagi operasional maupun fungsi-fungsi pendukung. Selanjutnya, contoh proses bisnis. Contoh proses bisnis adalah pada sektor manufaktur berupa pabrik tekstil yang bertujuan mengolah serat kapas menjadi bahan pakaian. Aktivitas bisnis meliputi input berupa kapas, komponen pendukungnya adalah staf produksi dan divisi marketing, serta output yang adalah kain. Selanjutnya, tahapan proses bisnis. Yang pertama, analisis kegiatan bisnis. Manajemen akan berdiskusi dengan pemilik bisnis mengenai usaha apa yang sesuai sekaligus menganalisis peluang pasar. Yang kedua, penentuan proses-proses dalam usaha. Setelah mengetahui jenis usaha yang akan dijalankan, langkah selanjutnya adalah menentukan proses, modal, dan peran tiap anggota
dalam tim. Yang ketiga, pelaksanaan. Setelah pembagian tugas dan strategi bisnis, ditetapkan langkah selanjutnya, ditentukan melaksanakan rancangan tersebut. Pada proses ini, tiap komponen perusahaan harus bekerja secara sungguh-sungguh sesuai target. Materi yang kedua, tipe-tipe informasi bisnis. Yang pertama, tipe-tipe sistem informasi. Di sini ada 4 tipe-tipe sistem informasi. Yang pertama, Transaction Processing System yang biasa disingkat dengan TPS adalah aplikasi sistem informasi yang mengambil data, mengumpulkan dan mengolah data tentang transaksi suatu proses bisnis. Salah satu dimensi TPS adalah data machine yang dapat mengupdate data yang diperlukan. Yang kedua, Manajemen Informasi Sistem yang biasa disingkat dengan MIS. MIS adalah suatu aplikasi sistem informasi yang menyediakan laporan informasi terpadu bagi pihak manajemen. MIS dihasilkan dari beberapa database yang menyimpan data dari banyak sumber, termaksud di dalamnya Transaction Processing System. Yang ketiga, Decision Support System yang biasa disingkat dengan DSS adalah salah satu aplikasi sistem informasi yang menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan kepada penggunaan. Jika penggunaan DSS adalah seorang manajemen, maka program ini disebut Executive Information System atau EIS. Keempat, Export System. Export System merupakan perluasan dari Decision Support System. Export System adalah suatu sistem informasi pengambilan keputusan yang mengambil dan menentukan pengetahuan serta keahlian dari seorang export system. Selanjutnya, perkembangan sistem informasi. Dalam era saat ini, perkembangan teknologi informasi eksternal atau di luar lingkungan perkantoran harus selalu diikuti oleh pengembangan teknologi yang ada atau yang sedang dikembangkan di luar atau internal perkantoran. Selanjutnya, kegunaan fungsi sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantaran sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perancangan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Materi yang ketiga, sistem untuk kolaborasi bisnis. Pertama, pengertian kolaborasi bisnis. Kolaborasi bisnis memanfaatkan koneksi internal eksternal untuk menghasilkan ide, menentukan solusi dan mencapai tujuan bersama untuk bisnis Anda. Kolaborasi benar-benar sukses akan menguntungkan kedua kolaborator dan dibina melalui komunikasi yang terbuka, jujur dan produktif. Selanjutnya, manfaat kolaborasi bisnis. Yang pertama, membangun kesadaran dan pengakuan merek. Tidak sulit untuk melihat bahwa media sosial mengambil alih bagaimana bisnis mendapatkan nama mereka di luar sana. Inilah tepatnya mengapa melakukan kolaborasi dengan perusahaan lain dapat menguntungkan Anda. Yang kedua, meningkatkan ketertiban pengguna. Membuat kolaborasi giveaway mungkin adalah salah satu cara yang cerdas yang bermanfaat untuk meningkatkan ketertiban atau terutama di dunia Instagram. Ketiga, membangun basis konsumen yang lebih besar dan lebih beragam. Seperti yang disebutkan di atas, dalam contoh melakukan kolaborasi giveaway, Anda dapat melihat seberapa jauh ini akan membuat produk Anda dikenal banyak orang. Anda akan mulai melihat pengikut Anda mengikuti dan bukan hanya oleh pelanggan yang dapat Anda harapkan untuk dilihat di halaman Anda, tetapi juga orang lain. Cara melakukan kolaborasi bisnis. Yang pertama, bergabung dengan komunitas bisnis. Menjadi anggota komunitas bisnis, asosiasi profesional, atau badan pelanggan adalah cara yang bagus untuk bertemu bisnis lain dan membentuk kolaborasi. Yang kedua, menjalankan acara bersama yang dimana bergabung dengan bisnis lain untuk menjalankan sebuah acara adalah cara yang baik untuk menjangkau khayalak yang lebih luas. 3. Pertukaran keterampilan. Pertukaran keterampilan bisa sangat berharga dan hemat biaya untuk pemula dengan anggaran terbatas. Materi keempat, fungsi sistem informasi dalam bisnis.
Yang pertama, pengertian sistem informasi. Sistem informasi secara umum dikenal sebagai alat dalam mempermudah proses data di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Secara sistematis, sistem informasi adalah berfungsi dalam mempersingkat pemrosesan data guna kepentingan dan pengambilan keputusan perusahaan. Sistem informasi dapat mendukung proses interaksi suatu bisnis kepada pemasok dan pelanggan, serta dapat menganalisis persaingan pasar. Adanya sistem informasi akan mempermudah perusahaan dalam mengolah data, khususnya dalam memudahkan perusahaan dalam mengobservasi dan menganalisis data, produk, dan pemasaran secara lengkap. Kedua, tujuan dan fungsi sistem informasi. Yang pertama, mengumpulkan data masukan. Fungsi pertama dari sistem informasi adalah tempat pengumpulan data perusahaan, karena data ini menjadi sumber utama informasi perusahaan secara operasional. Data-data ini kemudian diolah secara sistematis. Yang kedua, menyimpan data. Setelah mengumpulkan data, kemudian data tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Penyimpanan data ini berlaku bagi data yang relevan maupun tidak relevan. Fungsi sistem informasi ini menentukan proses pengolahan data menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Yang ketiga, menghasilkan informasi. Setelah dirasa semua data telah tersimpan, maka selanjutnya sistem informasi menganalisis data menjadi sebuah informasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga nantinya dihasilkan informasi yang relevan bagi kebutuhan mereka. Oke, sekian materi yang dapat saya paparkan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.